Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 26 Agustus 2022, berjudul Bukan oleh darah hewan, tetapi darahnya sendiri. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, bukan oleh darah hewan, tetapi darahnya sendiri, dikarenakan saya mengakui engkau mengampuni, agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, fakta bahwa keselamatan kekal itu bukan oleh darah hewan, tetapi darahnya sendiri, karena pelayanan keimamatan Yesus di surga telah dilakukan lewat lambang dalam pelayanan imam dan imam besar di tempat kudus dan maha kudus duniawi sebagai gambaran dan bayangan dari apa yang dilakukan Yesus hari ini di surga. Demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi. Dan apa yang dilakukan dalam lambang dalam pelayanan tempat kudus duniawi dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, juru selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Kedua, fakta bahwa keselamatan kekal itu bukan oleh darah hewan tetapi darahnya sendiri, karena Kristus sendiri yang memohon dengan darahnya di hadapan Bapa atas nama orang-orang yang menyesali dosa-dosanya sebagai perantara atau pembela kita di surga. Pelayanan imam sepanjang tahun di bilik yang suci dari tempat kudus itu di dalam tirai selubung yang membentuk pintu dan memisahkan bilik yang suci dari halaman luar melambangkan pekerjaan pelayanan yang dimulai oleh Kristus pada waktu ia naik ke surga. Itu adalah pekerjaan pelayanan harian imam untuk menyampaikan kehadirat Allah, darah persembahan karena dosa, juga dupa yang naik bersama doa-doa orang Israel. Demikian juga Kristus memohon dengan darahnya di hadapan Bapa atas nama orang-orang berdosa, dan menyampaikan juga di hadapannya doa-doa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, yang disertai keharuman kebenarannya sendiri. Demikianlah pekerjaan pelayanan di bilik yang kudus di Ka'bah surgawi. Ketiga, fakta bahwa keselamatan kekal itu bukan oleh darah hewan, tetapi darahnya sendiri, karena sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan, ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus atau untuk maksud memulihkan atau membersihkan tempat maha kudus itu di surga. Sebagaimana dalam upacara lambang ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun, demikian juga sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan, ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus. Inilah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 hari itu berakhir. Pada waktu itu, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel, imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya untuk memulihkan tempat kudus itu. Keempat, fakta bahwa keselamatan kekal itu bukan oleh darah hewan, tetapi darahnya sendiri, karena perjanjian yang baru, dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi ketika Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya. Seperti pada zaman dahulu, dosa-dosa orang banyak oleh iman ditanggungkan ke atas persembahan karena dosa, dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi. Demikianlah juga pada perjanjian yang baru, dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus, dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.